kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani Ibu Wulan Sarjana Teologia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa sukar beriman. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, apa atau bagaimana itu hubungan atau kehendak Tuhan kepada kita masing-masing di dalam hidup ini, dalam berhubungan dengan Tuhan itu sendiri gitu Pak Paul? Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki kita hidup dengan iman, Pak Gunawan. Nah, itulah yang Tuhan minta dari kita semuanya. Tapi faktanya adalah ternyata tidak terlalu mudah bagi kita hidup dengan iman. Bukankah demikian, Pak? Iya, tetapi hampir semua orang ya, apalagi di negara kita ini selalu mengatakan ya dia beriman, dia percaya kepada Allah. Apakah itu tidak cukup itu, Pak? Secara permukaan memang level atas iman atau level permukaan iman ialah percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa kita ini nih bukan saja manusia yang bertumbuh dari sesuatu yang non-organik, terus kemudian kita ada. Ya tidak. Kita tahu dan yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Namun, iman jauh melebihi dari sekadar pengakuan bahwa Tuhan itu ada. Ya, kalau tadi Pak Paul bacakan ayat dari Ibrani itu dengan tegas mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Nah, tetapi bagaimana seseorang itu bisa memperoleh iman itu, Pak Paul? Iman itu memang bisa kita artikan sebuah respons ya dari manusia terhadap inisiatif Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui alam semesta ciptaannya, melalui karyanya menyelamatkan manusia di kayu salib. Cinta kasih Tuhan bagikan kepada kita manusia. Nah, apakah respons manusia kepada Tuhan? Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa respons kita terhadap semua tindakan Tuhan itu adalah iman. Pak Paul mengatakan bahwa hidup beriman itu tidak mudah. Maksudnya mungkin memelihara iman gitu ya sehari-hari untuk tetap beriman pada Tuhan. Menurut Pak Paul, kira-kira faktor apa aja yang kira-kira membuat kita sulit gitu bertahan dalam iman pada Tuhan? Yang pertama adalah kita ini menginginkan kepastian, Bu Wulan. Dan beriman tidak memberikan kepastian kasat mata. Ya, kita manusia sangat bergantung sekali pada yang kasat mata. Sebab yang kasat mata membuat kita lebih pasti ya, tidak bisa kita lihat, membuat kita lebih cemas. Nah, masalahnya adalah kita tidak selalu tahu apakah Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Dan kita tidak tahu kapan Dia akan bertindak. Jadi ini dua kesulitan yang berbeda sebetulnya. Kita tidak tahu apakah Tuhan pasti akan memberikan yang kita minta. Itu kita nggak ada kepastiannya itu terus terang. Meskipun kita tahu Tuhan meminta kita untuk memohon kepadanya, tapi ya kita nggak ada kepastian itu. Dan yang kedua adalah kita juga tidak tahu kapan Dia bertindak. Bisa hari ini, bisa minggu depan, dan bisa tahun depan. Nah, secara alamiah sebagai manusia kita ingin kepastian itu bahwa Dia akan memberikan sebagaimana kita meminta, dan kita ingin tahu kapannya. Boleh itu setahun lagi, tapi kita ingin tahu kapannya. Contohnya adalah Abraham, dari titik Tuhan memberitahukannya bahwa dia akan mempunyai keturunan, yakni Ishak, sampai dia benar-benar mempunyai keturunan, dia harus menanti
sekitar 25 tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat ya. Nah, jadi hal-hal itulah yang menyulitkan kita akhirnya untuk bertahan dalam iman kita. Tapi Bapak, bukankah hidup ini menjadi lebih menarik itu karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi atau apa yang bukan merupakan sesuatu kepastian, itu kan menarik Bapak? Menarik sekaligus menegangkan Pak Gunawan. Betul sekali ya. Nah makanya ini juga menambah kesulitan kita untuk memelihara ya iman, yaitu kita akhirnya berhadapan dengan dua pilihan dalam hidup ini. Bersandar kepada Tuhan atau bersandar kepada diri sendiri. Nah, tatkala Tuhan tidak menjawab doa sebagaimana yang kita harapkan, kita tergoda atau bersandar pada diri sendiri. Sebab ya kita tidak suka bersandar pada orang lain atau hal-hal di luar diri kita. Kita tidak begitu senang ya bergantung atau menggantungkan hidup kita pada tangan orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Maka godaan terbesar adalah pada akhirnya kita bersandar kepada diri sendiri. Sebab sekurang-kurangnya kita bisalah mengerti dan mengetahui diri kita itu. Nah, jadi faktor-faktor inilah yang menambah kesulitan kita sebagai manusia bertahan dalam iman. Apakah prinsip ini berlaku untuk semua orang atau kepada orang tertentu? Misalnya orang-orang yang biasa mandiri begitu, dari kecil udah terdidik mandiri sampai dia kerja, karir segala macam, dia segala sesuatu bisa lakukan sendiri dan selalu memang bersandar pada diri dia sendiri gitu, dan dia punya rencana yang pasti segala macam. Jadi itu menyebabkan dia sulit bergantung sama Tuhan, atau memang orang yang kebalikannya, dependen juga begitu kepada semua orang, atau gimana maksud Bapak? Sudah tentu faktor-faktor latar belakang ya akan mempengaruhi juga mudah sukarnya kita ini bersandar kepada Tuhan. Iya. Contohnya adalah kalau kita dari dulu terbentuk untuk bersandar pada diri sendiri, otomatis menyerahkan takhta hidup kita kepada Tuhan itu akan lebih sulit. Iya. Kebalikannya, orang yang lebih berimbang ya, bisa percaya kepada orang, bisa bergantung kepada orang, tapi tidak selalu dan terus-menerus bergantung kepada orang. Nah, orang yang cukup berimbang dalam hal ini akan lebih mudah bergantung kepada Tuhan. Namun kita juga mesti berhati-hati dengan orang yang memang tidak bisa hidup sendiri, jadi terus bergantung pada orang lain. Nah, orang seperti ini ya akan lebih mudah bergantung kepada Tuhan, sebab memang sudah merupakan kelemahannya itu. Maka seorang psikolog yang bernama Roger Malone pernah memberikan Newton Malone pernah mengatakan bahwa ada dua jenis sebetulnya ya cara orang beriman atau bersandar kepada Tuhan. Ada orang yang menggunakan agamanya itu untuk lari dari kenyataan. Nah, ada yang begitu. Jadi imannya sebetulnya adalah tempat persembunyiannya, dan secara harfiah tempat persembunyiannya, sebab dia takut sekali menghadapi fakta dalam hidup ini. Nah, sudah tentu ya kita percaya Tuhan tetap akan menerima ya orang yang seperti ini pun Tuhan tidak akan tolak. Tapi seyogianya lah kita bertumbuh ya, tidak selalu ketakutan seperti itu. Ya Pak Paul, kalau memang seseorang itu pada umumnya sukar untuk bisa beriman, hidup di dalam iman kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan itu menuntut, seperti tadi katakan, menuntut seseorang itu untuk beriman? Karena tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Alasannya adalah iman merupakan alat komunikasi atau sarana penghubung antara manusia dan Tuhan. Tuhan dan manusia berasal dari dua substansi yang berbeda. Tuhan itu roh dan manusia itu jasmani ya. Tuhan tidak terbatas dan manusia terbatas. Tuhan kekal, sedangkan manusia itu fana. Nah, bahasa atau alat komunikasi yang bisa membuat manusia dan Tuhan itu bersatu atau saling berhubungan adalah iman. Imanlah yang bisa berkata, Tuhan, saya melihat Engkau. Bahasa yang bisa berkata, Tuhan, saya tidak mengerti karena mata saya kok tidak bisa menemukan jalan keluarnya, tapi saya tetap bergantung dan bersandar kepada Engkau.
Nah, pada waktu manusia berkata seperti itu kepada Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau manusia berkata, mata saya tidak melihat jalan keluarnya dan stop di sini, tidak mau bersandar kepada Tuhan, detik itu komunikasi dengan Tuhan terputus, terhenti. Jadi sekali lagi, kenapa kok Tuhan menuntut iman? Sebab Tuhan menginginkan relasi dengan kita manusia. Dan hanya bisa melangsungkan relasi itu jikalau kita bisa beriman. Bisa berkata, Tuhan saya tidak mengerti, tapi tetap percaya. Nah, itu salah satu alasannya kenapa kok Tuhan menuntut iman dari kita. Apakah ada alasan yang lain kalau gitu? Yang lainnya adalah ini, Pak Gunawan. Iman merupakan bukti kepatuhan kita kepada Tuhan. Iman adalah bukti pengakuan kita akan status kita sebagai ciptaan dan Dia sebagai pencipta. Dengan kata lain, tadi saya sudah singgung, iman adalah respons manusia terhadap tindakan-tindakan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, iman adalah bukti bahwa kita ini tunduk kepada Tuhan. Apapun kehendakmu, meski tidak saya mengerti, saya akan percaya dan lakukan. Nah, disitulah manusia menunjukkan kepatuhannya yang paling puncak. Kalau dia mengerti dan dia melakukannya, alias dia mematuhi Tuhan, ya itu baik, itu tanda kepatuhan juga, tapi bukan pada puncaknya. Pada puncaknya adalah sewaktu dia tidak mengerti, namun dia tetap berkata, saya percaya dan saya lakukan. Nah, disitulah iman benar-benar muncul dalam bentuk yang paling indahnya, kepatuhan kepada Tuhan itu. Ya, tetapi bagaimana seseorang bisa mempunyai iman seperti itu masalahnya, Pak Bos? Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti menyadari bahwa beriman bukanlah satu pilihan dalam hidup. Kita bukannya berkata iman boleh ada, boleh tidak ada. Oh tidak, beriman adalah kewajiban manusia sebetulnya. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kata berkenan kita tahu ya berarti menyenangkan. Nah, jadi dengan kata lain tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira itu dasarnya. Akhirnya kita kembali kepada tujuan hidup kita. Apakah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, ataukah kita hidup untuk menyenangkan hati kita? Kalau kita memutuskan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, berarti ya kita harus belajar beriman. Percayakan dan percayakan meskipun akal kita, mata kita mengatakan yang sebaliknya. Maksudnya belajar beriman tuh seperti apa tuh, Papa? Benar-benar belajar berkata kepada diri sendiri, meskipun tidak saya mengerti, meskipun tidak bisa saya ikuti cara kerja Tuhan, tetap saya percaya pada karakter Tuhan yang baik dan yang adil. Belum lama ini saya menonton sebuah film yang bagus ya, Pak Gunawan dan Ibu Bulan, The Count of Monte Cristo. Itu film menceritakan tentang seseorang yang difitnah dan akhirnya dipenjarakan. Dan harus mendekam selama 11 tahun di penjara. Dan di dalam penjara itulah dia menemukan sebuah tulisan yang ditulis oleh tahanan yang sebelumnya, yakni Tuhan akan memberikan keadilan. Nah, dia akhirnya sampai ke titik tidak percaya lagi pada... Pasti sulit ya. Betul, karena dia difitnah dan tidak lagi mungkin keluar. Namun akhirnya Tuhan mempertemukan dia dengan seorang pendeta tua yang memberikan kekuatan kepadanya sehingga ya akhirnya dia bisa kembali beriman kepada Tuhan. Jadi beriman berarti percaya bahwa karakter Tuhan adalah seperti yang dikatakannya. Bahwa dia baik meskipun yang kita terima tidak baik. Bahwa dia adil meskipun yang kita terima tidak adil. Bahwa dia akan membela kita walaupun saat ini kita sedang diinjak-injak. Bahwa dia penuh kasih meskipun yang kita alami sekarang sangat menyakitkan dan terasa sangat kejam. Jadi beriman berarti percaya Tuhan memang seperti yang dia katakan. Ya makanya beriman itu yang tadi Pak Paul uraikan kan kepada satu pribadi gitu Pak Paul.
Padahal dia kesulitan, seseorang ini kesulitan untuk bisa mempercayakan hidupnya pada satu pribadi yang bagi dia itu sesuatu yang tidak real gitu Pak. Jadi langkah awalnya adalah ini Pak Gunawan. Kita mesti percaya bahwa Allah atau Tuhan itu ada. Meski tidak kita bisa lihat dengan mata kita. Bahwa Tuhan itu ada. Dari manakah kita tahu Tuhan itu ada? Lihatlah alam ciptaannya pertama-tama itu dulu. Bahwa terlalu sempurna untuk bisa muncul secara kebetulan. Lebih susah percaya bahwa ini semua kebetulan daripada percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan kita ini semuanya. Jadi percayalah adaannya Allah pencipta. Kita juga mesti percaya Allah itu mengatur hidup kita. Bahwa yang sedang terjadi di dalam hidup kita dan di dalam sejarah dunia ini adalah rencananya. Bukannya sesuatu yang terjadi di luar rencananya dalam kekacauan, tidak. Dia mengatur hidup. Kita juga percaya bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Artinya, karena dia ada, dia meminta kita hidup dengan baik-baik sesuai dengan yang dia inginkan. Dan bagaimanakah kita hidup dan apa yang kita perbuat sekarang, pada akhirnya kita harus bertanggungjawabkan di mata Tuhan. Dan beriman juga berarti kita percaya Tuhan terlibat dalam hidup kita. Ia mengasihi kita, Ia berinteraksi dengan kita, Ia menyelamatkan kita dari dosa. Ya, seperti lagu yang berkata, He lives, He lives. Bagaimanakah kita tahu Tuhan itu hidup? Kita tahu Tuhan itu hidup karena memang Tuhan misalkan bercakap-cakap dengan kita, memimpin hidup kita, menjawab doa kita, ya, menyediakan kebutuhan kita. Tuhan nyata-nyata terlibat dalam hidup kita. Papa waktu disebut kata terlibat gitu langsung pikiran saya terusik gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari keterlibatan kita misalnya dengan orang tua itu kan seringkali tanda kutip kita menuntut begitu ya, terlibat dalam segala sesuatu, suka dan duka, membimbing dan sebagainya, dan itu secara tidak sadar kan kita juga tuntut dari Tuhan. Kalau memang dia terlibat, dia memang mengasihi, berinteraksi, kok seringkali tanda kutip Tuhan ya bahasa manusia silent gitu ya, no response, seolah-olah ya udah dibiarkan aja begitu. Nah itu rasanya nggak mudah untuk tetap beriman pada saat-saat seperti itu. Tapi pada sisi lain kok ada di Alkitab tokoh-tokoh iman yang benar-benar besar sekali dalam momen-momen yang genting, yang sulit bisa gitu melakukan itu gitu. Tapi kita akhirnya menyadari bahwa mereka pun tidak sampai kepada iman yang kuat itu dengan mudah. Mereka pun mengalami jatuh bangunnya. 2 kali Abraham harus berbohong ya, mengatakan istrinya adalah saudaranya supaya dia tidak dibunuh. Dengan kata lain, 2 kali Abraham memang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, kali ketiga lah waktu Tuhan memintanya untuk mempersembahkan anaknya Ishak, barulah dia mampu melakukannya. Tapi 2 kali dia jatuh bangun dalam imannya itu. Tidak selalu dia berhasil. Jadi kita akan melihat di Alkitab tokoh-tokoh anak-anak Tuhan yang jatuh bangun. Petrus tidak selalu mampu hidup kuat. Berkorban kepada ribuan orang dan percaya. Petrus yang kita kenal ada Petrus yang pernah menyangkal Tuhan. Petrus yang juga pernah ya hidup munafik. Harusnya berani ya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, tapi begitu orang Yahudi datang dia buru-buru menyingkir. Jadi Petrus yang manusiawi, dan selalu itulah yang kita lihat. Daud yang bisa beriman bertahun-tahun dikejar Saul di padang gurun, di hutan-hutan, tetap percaya kepada Tuhan. Pada detik-detik tertentu dalam hidupnya dia gagal. Ya, dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dia pernah menyuruh Yoab panglimanya menghitung tentaranya untuk melihat berapa kekuatannya dan gagal melihat kekuatan Tuhan. Jadi saya kira kita ini bertumbuh, dan dalam pertumbuhan itu tuh kita bisa bangun, kita bisa jatuh memang. Dari penjelasan Papa, saya boleh nggak merangkumkan bahwa Tuhan memahami dan menerima begitu ya proses jatuh bangun seseorang dalam beriman begitu Papa. Betul. Dan Tuhan tidak akan berkata saya kecewa sebab itu udahlah kamu
keluar. Enggak, Tuhan akan tetap memegang tangan kita ya, meskipun kita jatuh bangun dan jatuh bangun. Iya, ada memang pengalaman-pengalaman yang jatuh bangun, barangkali sering jatuhnya. Tetapi ada orang-orang tertentu itu yang memang dia sungguh-sungguh itu berupaya untuk menjadi orang yang beriman itu di dalam sikap hidupnya sehari-hari itu ya. Stabil gitu. Ya, usaha dengan sungguh-sungguh. Nah itu di pandangan di hadapan Tuhan bagaimana, Pak? Orang yang stabil, yang memang bisa benar-benar bersungguh-sungguh sudah tentu akan menyenangkan hati Tuhan ya, Pak Gunawan ya. Orang-orang seperti ini nih tidak selalu melihat ya akhirnya apa itu yang Tuhan perbuat dalam hidupnya, tidak selalu. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Sebab begini Pak Gunawan, pada akhirnya iman yang matang adalah iman yang berkata, Tuhan yang saya lihat kok lain. Tapi sebetulnya di saat itu rencana Tuhan sedang berjalan di atas apa yang sedang kita lihat itu tuh. Jadi kita boleh umpamakan dengan orang yang sedang menyelam di dalam air ya, di lautan. Dia pada waktu berada di dalam air, dia akan melihat ya ikan, dia akan melihat batu, karang dan sebagainya. Dia akan melihat semua itu. Tapi dia tidak mungkin melihat apa yang ada di atas air itu. Bahwa di atas air itulah sebetulnya ada perahu yang sedang mengikuti dia, yang sedang menyertai dia di atasnya tuh. Bahwa dia tidak menyelam sendirian. Mungkin dia berpikir saya hanya dikelilingi oleh karang dan ikan, tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas air ada sebuah perahu yang sedang mengikutinya. Nah itulah pengibaratan tentang hidup kita dengan Tuhan. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami ini nih. Kita mengatakan Tuhan di mana? Tuhan kok nggak ada di situ? Sebab kita nggak lihat. Di atas permukaan rencana Tuhan sedang terjadi. Nah jadi orang yang beriman kuat adalah orang yang bisa berkata seperti itu. Tuhan rencanamu sedang berjalan di atas situasi yang sedang kuhadapi. Meskipun tidak dapat kupahami apa ini yang sedang aku lalui. Nah terhadap orang yang seperti itu Pak Paul, apakah Tuhan itu juga memberikan perhatian yang khusus gitu Pak? Saya kira pada akhirnya Tuhan akan memberikan upah ya Pak Gunawan. Seperti yang Alkitab katakan, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Tuhan akan melimpahkan berkatnya ya. Mungkin detik ini tidak bisa kita lihat, tapi kita tahu Tuhan sedang menantikan saatnya Dia melimpahkan upahnya kepada kita. Nah itu yang akan kita pegang dalam hidup kita. Iya. Contohnya bagaimana Pak? Contoh yang praktis ya? Praktisnya begini. Misalkan kita ini sedang menantikan ya seorang anak. Kita berdoa, tapi kok Tuhan tidak mengaruniakan seorang anak. Nah, kita tetap percaya bahwa sekarang rencana Tuhan sedang berjalan. Di dalam ketidakadaan anak, rencana Tuhan sedang berjalan. Jadi kita harus tetap berjalan dalam hidup kita, melaksanakan yang Tuhan inginkan. Benar-benar kita nggak berkata hidup kita terhenti gara-gara Tuhan belum memberikan anak. Kita tetap percaya rencana Tuhan sedang berjalan. Dan di tengah-tengah penantian ini, Tuhan terus memberikan kepada kita upah-upahnya. Berkat-berkatnya. Yang mungkin sekali bukan dalam bentuk anak seperti yang kita minta itu. Tapi dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah ini yang akan kita pegang. Seperti seorang anak kecil percaya kepada ayah dan ibunya. Demikian pula kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tahu yang paling baik. Dia akan memberikan kepada kita yang paling baik pula. Ya kadang-kadang pemberian-pemberian di antara itu Pak Paul, itu justru yang membuat seseorang itu kehilangan tujuannya yang semula. Jadi ketika permintaannya yang mula-mula tadi dikabulkan, seperti tadi contohnya Pak Paul merindukan seorang anak. Ketika anak itu diberikan, kan seringkali orang kaget tuh. Loh kok baru sekian ini Tuhan mengabulkan doa saya itu? Bagaimana itu prosesnya? Sudah tentu ya dia akan mungkin sekali ya kecewa, tidak bisa terima hal itu. Tapi disitulah iman baru bisa bertumbuh. Iman hanya bisa bertumbuh di dalam situasi di mana kita tidak melihatnya. Apa yang kita minta itu tidak kita saksikan terjadi.
Kalau kita saksikan terjadi, ya memang itu memang iman. Justru iman ada sewaktu kita tidak melihat. Nah, memang ini menjadi sesuatu yang sangat sulit, tapi disitulah kita baru bertumbuh. Pak Paul, apa itu berarti ada kayak seperti tingkatan-tingkatan iman ya? Waktu Pak Paul jelasin tentang upah, saya ingat waktu saya baru pertama-tama percaya sama Tuhan, baru beriman, rasanya kok hidup tuh indah banget. Setiap kali saya minta apa-apa, misalnya pengen ke gereja hujan, Tuhan tolong dong supaya jangan hujan, saya mau ke gereja nih. Benar-benar berhenti, dan memang benar gitu, saya alamin banget gitu, dan beberapa kali banyak peristiwa seperti itu gitu. Tapi makin berjalannya waktu gitu, nggak selalu gitu. Saya minta, saya dapat, dan bahkan bukan itu aja gitu, bahkan di tanda kutip diizinkan mengalami hal-hal yang sulit gitu ya untuk dimengerti. Apakah seperti itu gitu ya? Dari satu sudut kita bisa melihatnya seperti itu, Bu Wulan, yaitu Tuhan memberikan kepada kita hal-hal kecil yang kita minta pada tahap-tahap awal kita berjalan dengan Dia. Tatkala kita makin dewasa, seakan-akan Tuhan tidak langsung ya memberikan yang kita minta. Dengan tujuan ya kita belajar, bertumbuh dalam iman, percaya pada karakternya, percaya pada si pemberi berkat dan bukan bergantung pada berkat itu sendiri. Jadi dari satu sudut kita bisa melihatnya seperti itu tuh. Tapi di sudut yang lain kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita akhirnya berpandangan bahwa Tuhan itu tuh mempermainkan kita tuh. Dari waktu awal-awalnya seolah Tuhan berikan manis-manis ya, promo, dikasih semuanya. Nah sekarang sudah datang, sudah masuk ke dalam kerajaan Tuhan, nah barulah kita menemukan kesengsaraan, benar-benar diuji-uji. Enggak ya, jadi tujuannya adalah Tuhan ingin kita mengenalnya, mencintainya, bukan mencintai pemberian atau berkatnya. Sebagaimana kita manusia juga begitu. Kita nggak mau orang mencintai kita karena dia suka dengan pemberian-pemberian kita. Kita ingin dia mencintai kita apa adanya, diri kita ini nih. Nah dalam relasi dengan Tuhan seperti itu juga. Ya, jadi Tuhan mengundang kita datang untuk mencintainya, bukan untuk mencintai pemberiannya. Kenapa kok dia dulu berinya lebihnya Bang? Karena kebetulan aja memang itu sesuai dengan rencana Tuhan untuk kita pada saat itu. Bapak, ini iman ini kan sangat terkait erat dengan apa yang Tuhan janjikan pada kita. Seperti tadi, akan belum tentu apa yang kita minta itu langsung dikabulkan. Walaupun ada yang langsung dikabulkan, tadi Bu Wulan sudah sampaikan kesaksiannya. Nah, bagaimana ini hubungannya Pak Paul antara iman kita dan janji yang Tuhan sampaikan kepada kita? Pertama-tama kita harus sadar ya bahwa janji Tuhan itu tuh selalu masuk dalam bingkai yang lebih besar, yaitu bingkai rencana Tuhan. Ya, Tuhan menjanjikan misalnya, kita tahu ya, aku akan membebaskan engkau, melepaskan engkau dari bahaya. Apakah selalu anak-anak Tuhan dilepaskan dari bahaya? Enggak, betul. Tuhan berjanji kepada Paulus, aku akan melepaskan engkau dari bahaya. Tapi menurut tradisi kita tahu Paulus mati dipenggal kepalanya pada masa kerajaan Nero. Apakah Tuhan selalu menepati janjinya dalam konteks itu? Tidak, dalam pengertian pada umumnya Tuhan akan melepaskan kita dari bahaya. Namun janji Tuhan itu harus kita tempatkan dalam bingkai yang lebih besar, bingkai kehendak dan rencananya. Nah, ada satu kali rencananya yang lebih besar itulah yang akan Tuhan utamakan. Dan janjinya itu tuh, yang masuk dalam rencana itu, Tuhan tahan. Tapi kenapa Pak Paul ya, Tuhan kok nggak kasih tahu aja gitu, misalnya rencananya, kehendaknya ABCD gitu. Sedangkan kita kan seringkali meraba-raba gitu kan. Loh yang ini kok rasanya nggak nyambung dengan ini, kenapa kejadiannya ini begini. Nanti sekian tahun kemudian misalnya baru kita mengerti, oh maksud Tuhan begitu Tuhan gitu. Tapi belum tentu juga, kadang-kadang sampai meninggal pun kita nggak mengerti. Seperti di Ibrani 11 itu kan tokoh-tokoh iman juga nggak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan gitu ya. Nah itu yang seringkali kita dambakan gitu loh, penjelasan dari Tuhan gitu. Saya kira jawabannya yang paling sederhana adalah ini Bu Wulan. Kita nggak akan sanggup
hidup kalau kita sudah tahu semua apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita nggak akan sanggup. Karena Terlalu berat. Terlalu berat. Kita tahu kita akan sangat kaya nanti misalnya. Kita sekarang jadinya gemetaran nggak bisa hidup mikirin kapan saya kaya, kapan saya kaya. Kalau kita bayangkan kita akan mati tabrak mobil 5 tahun lagi, wah kita nggak bisa hidup juga sekarang. Jadi kita nggak bisa hidup. gelisah. Terlalu besar dahsyat kalau kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, berarti dalam hubungan iman ini kita harus tetap meminta kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya sekalipun itu belum terrealisir dalam kehidupan kita, Pak Paul. Ya, jadi banyak terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Wulan untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa sukar beriman. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.